Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan khususnya kepada orang tua, ayah dan ibu, adalah hadirnya di tengah-tengah mereka seorang anak, yang anak tersebut menjadi buah hatinya, belahan jiwanya, permata hatinya, yang menjadi pelengkap dalam kehidupannya dan bisa membuat ia bahagia. Ini merupakan suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sepasang suami dan istri. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan berbagai macam nikmat dari anak tersebut. Anak itu menjadi amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada setiap orang tua, yang mana setiap orang tua berkewajiban untuk merawat, mendidik, membesarkan, dan betul-betul membimbing anak tersebut menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap anak tergantung orang tuanya, yang bilang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abwahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak, kata Nabi, terlahir di atas fitrahnya. Fitrah di sini mengenal tauhid, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Setiap anak dilahirkan di atas itu. Tapi kata Nabi, fa abwahu, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi menyimpang, menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, ataukah Majusi. Tergantung pendidikan kedua orang tuanya. Tentunya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah hidayah dan taufik
dari Allah yang Allah berikan kepada setiap anak-anak kaum muslimin. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setiap dari kita tentu pernah menjadi anak-anak dari setiap kedua orang tuanya. Dan mungkin kita pernah mengenal masa-masa kecil itu. Ada masa-masa di mana kita merasakan kegembiraan, kenyamanan ketika bersama kedua orang tua, ketika bermain dengan teman-teman dan seterusnya. Pun demikian mungkin ada masa-masa pahit, masa-masa yang tidak mengenakkan ketika masa-masa kecil itu. Mungkin sering kita mengenangnya, mungkin sering kita mengingatnya. Nah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu perkara yang patut untuk kita ketahui dari sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mengenang masa kecilnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini, kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala sedikit kita akan bercerita tentang kehidupan masa kecil baginda Nabiullah wa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nabi kita hidup sebagai seorang yatim. Bagaimana tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir, bapak beliau sudah meninggal dunia. Bapak Rasulullah sudah meninggal dunia ketika masih berada di perut ibunya. Rasulullah masih di perut ibunya, bapaknya sudah meninggal. Maka Nabi itu sudah yatim bahkan semenjak berada di perut ibunya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan inilah kata para ulama puncak keyatiman itu. Seorang anak dikatakan anak yatim kalau bapaknya meninggal dan dia belum balik. Nah itu anak yatim namanya. Kalau dia sudah balik, bapaknya meninggal, tidak dikatakan anak yatim lagi, karena sudah dewasa. Tapi kalau bapaknya meninggal dia belum balik, nah anak yatim itu. Nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau yatim semenjak berada di perut ibunya. Dan ini adalah puncak keyatiman. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala singgung hal ini di dalam Quran, di ayat yang sudah kita hafalkan bersama di surat Ad-Duha. Allah berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia telah mendapati engkau wahai Muhammad yatiman, sebagai anak yatim, fa'awa, kemudian Allah melindungimu, kemudian Allah mengayomimu, kemudian Allah menjagamu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai anak yatim. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir, maka ibunda beliaulah yang merawat beliau, ibunda beliaulah yang menyusui beliau. Akan tetapi disebutkan di dalam sejarah bahwa Rasulullah tidak lama disusui oleh ibundanya, hanya kurang lebih sekitar 3 hari. Dikarenakan ketika itu disebutkan dalam sejarah bahwasanya Aminah ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu air susunya kurang, sehingga beliau pun butuh kepada wanita-wanita yang bisa menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wanita pertama yang menyusui Rasulullah setelah ibunda beliau sendiri adalah seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Nah, inilah ibunda susuannya Nabi. Thuwaibah ini adalah budak wanitanya Abu Lahab. Jadi dulu ketika Nabi itu lahir,
di antara orang yang sangat bergembira dengan kelahiran Rasulullah adalah Abu Lahab, yang tidak lain dan tidak bukan adalah pamannya Rasulullah. Sangat bergembira Abu Lahab ketika itu terlahir keponakannya dari saudaranya Abdullah. Tapi subhanallah, beriring dengan berlalunya masa, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, justru Abu Lahab lah yang pertama kali mengejek, menghinakan Rasulullah SAW dan menjadi musuh Rasulullah. Ini Abu Lahab ini. Padahal dulu dia bergembira. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan, walaupun riwayat itu ada pembicaraan di kalangan ulama, tapi ada yang menyebutkan bahwa Abu Lahab saking gembiranya karena lahirnya ponakannya ini, Abu Lahab sampai memerdekakan Suwaibah. Saking gembiranya Abu Lahab, lahir keponakannya, dimerdekakan Suwaibah, yang tadinya statusnya seorang budak menjadi orang merdeka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Suwaibah ini selain menyusui Rasulullah, juga menyusui anak-anak yang lain. Nah, di antaranya anak beliau sendiri. Suwaibah menyusui anaknya sendiri. Disebutkan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa Suwaibah punya anak laki-laki yang namanya Masruh. Nah, maka Masruh ini menjadi saudara susuannya Nabi. Nah, Nabi kan Pak tidak punya saudara kandung. Beliau lahir seorang diri, putra satu-satunya, tidak punya saudara laki-laki, tidak punya saudari perempuan. Tetapi Nabi punya saudara susuan. Saudara susuannya Nabi adalah putranya Suwaibah yang bernama Masruh. Nah, selain Masruh, ternyata Suwaibah juga menyusui anak-anak yang lain. Nah, jadi Suwaibah ini jadi ibu susuan memang. Di antara yang pernah disusui oleh Suwaibah adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muttalib? Pamannya Rasulullah. Nah, ini menunjukkan, kata ulama, Hamzah radhiyallahu anhu dan Nabi itu umurnya tidak terpaut jauh. Beliau pamannya Nabi sekaligus saudara susuannya Nabi, Hamzah itu radhiyallahu anhu. Makanya disebutkan bahwa ketika Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia di perang Uhud, ya, dibunuh oleh Wahsy ketika itu, maka Rasulullah SAW sangat bersedih dengan meninggal pamannya ini. Nah, bahkan digambarkan oleh sahabat ketika itu bahwa kami tak pernah melihat Rasulullah SAW sesedih itu selain ketika meninggal paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang sangat dekat dengan Nabi dan sangat besar pembelaannya kepada Nabi, dibunuh di perang Uhud ketika itu oleh orang musyrikin. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian pula disebutkan bahwasanya Suwaibah ini selain menyusui Nabi, kemudian menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian anaknya sendiri yang bernama Masruh juga pernah menyusui salah seorang sahabat yang bernama Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Nah, ini juga saudara susuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya saudara susuan itu kan, itu sama, mirip dengan saudara kandung, hanya saja dia tidak mewarisi. Nah, itu saja bedanya. Kalau saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, masih bisa dapat warisan. Tapi kalau saudara susuan, naam, hubungan kemahraman ada, tetapi tidak dapat warisan dalam hukum waris. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya disebutkan bahwa tatkala Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, beliau meninggal dunia setelah perang Uhud, maka ditawarkan kepada Nabi putrinya Abu Salamah untuk dinikahkan dengan Nabi.
Apa jawabnya Nabi SAW? La, jangan kau tawarkan dia kepadaku, sebab bapaknya adalah saudara susuanku. Nah, makanya Nabi SAW menolak putrinya Abu Salamah untuk menjadi istri beliau, karena masih saudara susuan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan disebutkan juga bahwa Suwaibah juga menyusui salah seorang yang bernama Abu Sufyan ibnul Harith. Abu Sufyan ibnul Harith. Nah, ini kita penting mengetahui saudara susuannya Nabi. Nah, sekali lagi kan Nabi tidak punya saudara kandung, cuman Nabi punya saudara susuan. Nabi punya saudara susuan dari Suwaibah. Pertama, Masruh, anaknya Suwaibah sendiri, anak kandungnya Suwaibah. Kemudian pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abu Salamah. Kemudian Abu Sufyan ibnul Harith. Nah, ini saudara susuan Nabi dari Suwaibah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga selain Suwaibah, di antara wanita yang sempat menyusui Nabi, dan ini yang paling terkenalnya adalah seorang wanita yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan bisa menyusui baginda Rasulullah, seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nah, ini terkenal namanya Halimatus Sa'diyah. Beliau wanita dari Bani Sa'ad. Beliau wanita dari Bani Sa'ad. Ini jamaah sekalian. Nah, Halimatus Sa'diyah selain menyusui Nabi juga menyusui 3 orang anak. Di antaranya Abdullah, kemudian Judamah, ada yang bilang Khuzafah, kemudian yang ketiga Unaisah. Ada 3 orang. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa saudara susuannya Nabi ada 7 orang. 4 dari Suwaibah dan 3 dari Halimatus Sa'diyah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Halimatus Sa'diyah ini adalah seorang wanita Arab Baduy, tinggal di pedalaman. Nah, kenapa kok bisa dia menyusui Nabi? Jadi disebutkan di dalam sejarah, dahulu orang Arab itu, Pak, kalau mereka lahir anak, maka mereka akan menyusukan anaknya kepada wanita-wanita pedalaman. Kenapa? Karena mereka beranggapan wanita-wanita pedalaman, ya, dikarenakan tinggalnya di pedalaman, banyak-banyak di hutan, jauh dari kota, mereka anggap masih alami. Sehingga susu yang dia berikan masih lebih fresh, masih lebih segar ketimbang wanita-wanita yang tinggal di kota. Itu menurut keyakinan mereka dulu. Sehingga memang wanita-wanita pedalaman itu sering datang ke Mekah untuk menyewakan dirinya menjadi ibu susuan. Nanti diupah oleh orang-orang Arab Makkah. Mereka datang di musim-musim tertentu, mereka datang ke Mekah, berlomba-lomba mereka untuk menjadi ibu susuan yang nanti disewa, dibayar oleh orang yang punya anak itu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka tibalah musim itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu pun sedang mencari ibu susuan, dikarenakan ibunda beliau sendiri seperti yang tadi kita sebutkan kurang air susunya. Allah takdirkan seperti itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka berlomba-lombalah para wanita ini. Mereka datang ke Makkah, ya, untuk menjadi ibu susuan. Dan mereka saling berlomba. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan, ya, seorang majikan yang menyewa dia dan bisa dibayar mahal. Semakin kaya orangnya, semakin besar bayarannya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka datanglah rombongan para ibu susuan ini. Salah satu di antara mereka adalah Halimatus Sa'diyah.
Tetapi qadarullah disebutkan di dalam sejarah, Halimatus Sa'diyah itu orang miskin. Dia datang bersama suaminya mengendarai seekor keledai yang kurus, sehingga jalannya lambat. Dia telah disusul oleh para wanita-wanita yang lain. Mereka pun datang karena onta kendaraan keledai yang mereka pakai itu lambat, akhirnya datang terlambat. Pas datang di Makkah, ya, para wanita susuan, ibu susuan ini sudah mengambil anak-anak yang ada di Makkah. Halimatus Sa'diyah tidak kebagian. Maka dia cari ke sana kemari tak dapat. Ternyata yang tersisa bayi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ketika itu tidak ada yang mau mengambil Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah anak yatim, Pak. Nah, ini kan ibu-ibu susuan datang ini memang sengaja datang untuk dibayar. Tidak memberikan susuannya secara cuma-cuma, minta bayaran. Ketika ditawarkan bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala itu mereka tidak mau. Ini anak yatim, mau dibayar pakai apa kami? Ini jamaah sekalian, subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan yang mau merawat dan mau menyusui Rasulullah adalah wanita ini, Halimatus Sa'diyah. Ya, sebenarnya Halimah pun waktu itu sedang mencari yang lain, tapi memang tak dapat kecuali bayi Muhammad saja. Akhirnya dia pun datang kepada suaminya. Dia berunding kepada suaminya, ini bagaimana ini? Tidak tersisa lagi seorang anak kecuali ini saja, dan ini pun anak yatim. Bagaimana, kata Halimah, kalau kita ambil saja ini anak? Mudah-mudahan Allah memberikan berkah sama kita. Akhirnya disetujui oleh suaminya. Ya sudah, karena tidak ada lagi, ambil saja ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, diserahkanlah bayi Nabi Muhammad SAW ketika itu kepada Halimatus Sa'diyah, dengan harapan semoga bayi ini bisa membawa berkah bagi mereka. Subhanallah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Halimatus Sa'diyah ketika melihat bayi yang tidak lain dan tidak bukan Rasulullah ketika itu sudah melihat ada tanda-tanda keberkahan. Akhirnya semakin kuat untuk memang mau mengambil dan merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Maka digendonglah Rasulullah ketika itu, dan dalam perjalanan pulangnya Halimatus Sa'diyah, ia pun menyusui anaknya Masruh beserta Rasulullah SAW ketika itu yang masih bayi. Subhanallah, mereka sudah melihat keberkahan di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik kepada kendaraan mereka, keledai yang kurus itu. Jadi dulu kan orang itu, Pak, kalau kendaraan mewah itu orang pakai onta. Dulu itu onta itu kendaraan mewah di zaman dulu. Nah, kendaraan yang tidak mewah orang pakai keledai. Yang miskin-miskin kadang pakai keledai. Itu kendaraan mereka dulu. Nah, Halimah Sa'diyah ini kan pakai keledai yang kurus, lambat jalannya. Tapi ketika Nabi SAW naik, tiba-tiba terjadi perubahan yang luar biasa. Disebutkan di dalam sejarah, keledai ini tiba-tiba jadi gemuk, kemudian tiba-tiba cepat larinya. Yang tadinya Halimatus Sa'diyah ketinggalan di belakang, tiba-tiba bisa menyusul teman-temannya, para ibu susuan itu. Bahkan sampai dilombahi. Sampai para ibu susuan ini bertanya, ini onta kau beli dari mana ini? Kata Halimatus Sa'diyah, ini onta yang tadi, yang lambat tadi. Tidak tahu sekarang kenapa jadi cepat tiba-tiba. Mereka pun mulai merasakan, ini anak luar biasa ini. Kok bisa-bisanya tiba-tiba terjadi perubahan yang luar biasa? Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak sampai di situ. Ketika sampai di rumah Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah ketika itu tinggal di pedalaman. Orang-orang pedalaman dulu itu biasa mengembalakan kambing, mengembalakan domba. Nah,
pada waktu itu Bani Sa'ad, di kabilah Bani Sa'ad, tempat tinggalnya Halimatus Sa'diyah, itu terjadi musim paceklik, musim kemarau yang sangat panjang, sehingga itu berakibat pada domba-domba dan kambing-kambing mereka. Maka banyak yang mati, ya, banyak yang akhirnya kelaparan, tak ada makanan, dan itu berakibat pada hewan-hewan ternak mereka. Kecuali Halimatus Sa'diyah, saat Nabi SAW datang, tiba di rumah mereka, tiba-tiba domba-domba ini, tidak tahu dari mana, tiba-tiba gemuk, kemudian menghasilkan air susu yang sangat banyak. Orang-orang Arab dulu itu kan, mereka berternak itu, mereka memang ingin mengambil susunya untuk dijadikan sebagai makanan mereka. Dalam keadaan para domba orang lain di rumah-rumah yang lain itu tidak ada kering air susunya, tiba-tiba ini dombanya Halimatus Sa'diyah gemuk-gemuk dan melahirkan air susu yang melimpah. Subhanallah. Maka Halimatus Sa'diyah bersama suaminya bergembira, melihat, kemudian dia memerah susu dari domba-dombanya, kemudian mereka minum sampai kenyang. Dan itu berlangsung setiap hari seperti itu. Lihat keberkahan yang mereka rasakan. Baru saja Nabi SAW berada di rumah mereka, betul-betul mereka semakin yakin, ini bukan bayi sembarangan, ini luar biasa ini. Maka betul-betul Nabi ketika itu diberikan keistimewaan oleh Halimatus Sa'diyah. Ini bukan bayi sembarangan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebutkan jamaah sekalian bahwa Halimatus Sa'diyah terus merawat Nabi dengan baik, terus menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan keberkahan demi keberkahan terus menghampiri Halimatus Sa'diyah. Yang tadinya Halimatus Sa'diyah hidup sebagai orang miskin, tiba-tiba berkecukupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecukupan kepada Halimatus Sa'diyah bersama suaminya. Gara-gara apa? Merawat bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan, ya, di antara satu kejadian yang menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau masih kecil. Jadi Nabi SAW itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu sudah nampak mukjizat beliau. Nah, salah satu mukjizat terkenal yang terjadi di masa kecilnya Nabi, dan itu terjadi ketika Nabi berada di Bani Sa'ad, masih berada di bawah pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Terjadi suatu peristiwa yang menjadi mukjizat Nabi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan Bani Sa'ad, kabilah Bani Sa'ad itu letaknya sekarang itu dekat dengan Taif. Nah, kalau kita pernah haji, pernah umroh, mungkin pernah ziarah ke Taif. Nah, di situ ada perkampungan Bani Sa'ad. Nah, itulah masa kecilnya Nabi, ya, dari umur beliau masih bayi sampai 4 atau 5 tahun Nabi tinggal di situ, di dekat daerah Taif. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya kan masa penyusuan itu selama 2 tahun. 2 tahun disusui anak itu. Hanya saja Rasulullah SAW masih tinggal bersama Halimatus Sa'diyah setelah masa susuan berakhir. Ibundanya Nabi kan mau ambil, tetapi Halimatus Sa'diyah memohon kepada ibunda Rasulullah supaya tetap bersama beliau. Tetap bersama beliau. Karena Halimatus Sa'diyah merasakan kebaikan, keberkahan luar biasa tatkala bayi Rasulullah berada di rumah beliau, berada di rumah mereka. Maka memohon Halimatus Sa'diyah supaya diizinkan lagi beberapa tahun lagi untuk bersama Nabi ini. Akhirnya ibundanya Nabi pun mengizinkan. Kalau begitu biarlah
kau rawat bayiku Rasulullah SAW, nanti sampai pada waktunya aku akan ambil. Maka Rasulullah masih tinggal bersama Halimatus Sa'diyah ketika itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika Nabi berumur 4 atau 5 tahun, lihat, sampai berumur 4-5 tahun, ini Halimatus Sa'diyah berat mau mengembalikannya Nabi SAW ke pangkuan ibunya, karena sayangnya Halimah kepada bayi Rasulullah tatkala itu. Tidak tega, tidak rela beliau melepaskan Rasulullah ini. Sampai suatu ketika terjadi peristiwa, inilah yang membuat Halimah mengembalikan Rasulullah ke pangkuan ibundanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kejadian apa itu? Itulah kejadian yang terkenal, pembelahan dada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam hadits yang sahih bahwasanya Rasulullah, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW masih bermain-main, ketika itu berumur 4 atau 5 tahun, ketika Nabi sedang bermain-main bersama kawan-kawannya, tiba-tiba Nabi SAW diambil oleh malaikat Jibril. Diambil oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi SAW dibawa ke suatu tempat, lalu Nabi direbahkan. Fasyaqqa an qalbihi, tiba-tiba Nabi SAW dibelah dada beliau. Dan ini pembelahan dada ini betul-betul hakiki, bukan cuman majas, betul-betul dibelah. Makanya Anas bin Malik mempersaksikan, sungguh betul-betul, kata Anas bin Malik, aku pernah melihat jahitan di dadanya Nabi SAW, itu jahitan-jahitan itu nampak. Ini menunjukkan bahwasanya dibelahnya, peristiwa pembelahan dadanya Nabi betul-betul hakiki. Nah, tapi ini kan bukan seperti pembedahan dokter, bukan. Ini malaikat yang lakukan ini. Malaikat Jibril lagi yang melakukan. Tentunya dengan penuh mukjizat demi mukjizat ketika itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan kekuasaan Allah itu terjadi. Apa yang terjadi? Disebutkan fastakhrajal qalba, maka malaikat Jibril pun mengeluarkan jantungnya Nabi. Fastakhraja minhu alaqah, kemudian dari jantungnya Nabi SAW itu, malaikat Jibril mengeluarkan segumpal darah. Faqala, Jibril pun berkata, hada haddus syaitani minka, ini adalah bahagian syaitan darimu. Kemudian Jibril mencucinya fi tamsin min dahabin bima'i zamzam. Jibril mencucinya di sebuah wadah yang terbuat dari emas, di dalamnya berisi air zam-zam. Itulah air yang dipakai oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la'amah. Nah, disebutkan dalam hadits ini, kemudian malaikat Jibril pun mengembalikan hatinya Nabi, jantungnya Nabi tadi ke tempatnya semula, ke tempatnya semula, kemudian dijahit lagi oleh malaikat Jibril. Nah, ini wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana caranya menjahitnya itu oleh malaikat Jibril. Tentunya tidak sama dengan proses pembedahan para dokter di zaman sekarang. Wallahu alam. Yang jelas katanya dibedah, betul-betul dibelah, setelah itu dijahit. Subhanallah. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi kan Nabi bermain-main bersama kawan-kawannya yang berusia sebaya dengannya. Nah, kawan-kawannya ini pun melapor, datang kepada ibunya, datang kepada ibu susuannya Rasulullah, melaporkan. Kata mereka apa? Inna Muhammadan qad qutil, inna Muhammadan qad qutil, inna Muhammadan qad qutil. Teriak anak-anak ini, namanya anak-anak. Mereka teriak, ngelapor sama Halimatus Sa'diyah, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, kata mereka. Karena mereka lihat, mereka tahu. Subhanallah. Akhirnya Pak, Halimatus Sa'diyah mendengarkan itu, beliau pun buru-buru dalam keadaan takut, khawatir. Luar biasa terjadi, jangan sampai terjadi apa-apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun buru-buru bersama suaminya mendatangi Nabi ketika itu, dalam keadaan Nabi ternyata sudah kembali seperti sedia kala.
Halimatus Sa'diyah melihat peristiwa itu, yakni setelah dadanya Nabi sudah ditutup kembali. Dan di situ beliau melihat ini betul-betul anak, bukan sembarang anak. Maka karena hal tersebutlah beliau sendiri yang mengembalikan Rasulullah ke pangkuan ibundanya. Karena Halimatus Sa'diyah khawatir jangan sampai terjadi lagi yang seperti ini. Karena beliau menyangka jangan sampai Nabi Muhammad ini dijahati sama orang waktu itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka Halimatus Sa'diyah tentunya dengan berat hati ya, beliau kembalikan Rasulullah ke pangkuan ibundanya. Dan ketika itu kata para ulama, Rasulullah berusia 4 atau 5 tahun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kata ulama, ini satu dari tanda kenabian Rasulullah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ulama menyebutkan terjadinya pembedahan dadanya Nabi itu disebutkan oleh para ulama terjadi 2 kali. Sebagian ulama menyebut terjadi 3 kali. Jadi bukan sekali Pak pembedahan dada itu, lebih dari sekali. Disebutkan oleh para ulama pembedahan dada yang kedua itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan ke atas langit. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kan Nabi diperjalan malamkan ketika itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah menerima syariat solat 5 waktu. Nah, sebelum naik ke atas langit, malaikat Jibril kembali membedahnya dadanya Rasulullah SAW. Kenapa Pak? Karena pada peristiwa itu Rasulullah SAW masuk dalam fase baru dalam dakwah beliau. Karena Nabi SAW selama 10 tahun itu mendakwahkan manusia kepada tauhid. Tauhid saja, tidak ada yang lain. Sholat belum ada ketika itu. Di tahun ke-10 kenabian baru turun syariat sholat. Setelah Nabi dakwah Pak 10 tahun tentang tauhid. Seruannya Nabi apa? Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Jadi ketika itu perjuangan untuk mentauhidkan Allah saja waktu itu. Nah, itu pun beratnya setengah mati. Sampai Allah muliakan Nabi dengan turun syariat solat yang menjadi rukun kedua di dalam Islam, iqamatus solat. Nah, terjadilah peristiwa pembedahan dada ini lagi. Nah, sebagai persiapan untuk Nabi menghadapi fase baru di dalam dakwahnya, menerima syariat baru di dalam agama, yaitu syariat solat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian ulama menyebutkan, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mensahkan bahwa dadanya Rasulullah juga pernah dibedah dalam peristiwa, yakni saat Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nah, itu juga kata Al-Hafidh Ibnu Hajar wallahu alam, juga pernah terjadi pembedahan dadanya Nabi, sebagaimana beliau sebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dari sini kita bisa tahu dan bisa ambil pelajaran. Kenapa Pak Rasulullah itu dibedah dadanya? Untuk dibersihkan apanya? Hatinya. Hati di sini maksudnya jantungnya. Dalam bahasa Arab qalbun. Qalbun itu biasa diterjemahkan hati. Bukan hati yang kita pahami hati menurut anggota vital kita, bukan. Tapi maksudnya apa? Jantung. Jadi hati itu jantung maksudnya. Makanya kalau kita dapat bersihkan hati, maksudnya jantungmu. Jantung itu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa di antara perkara yang menjadi penting bagi seseorang dan teramat penting bagi seseorang adalah membersihkan hati. Sampai Nabi Pak dibersihkan hatinya 2-3 kali oleh malaikat Jibril. Bayangkan.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan betapa pentingnya tazkiyatun nufus, pensucian hati. Karena Allah tidak melihat kepada ucapan kita, amalan kita. Allah tidak lihat kepada harta kita. Allah tidak lihat kepada fisik dan rupa kita. Tapi yang Allah lihat hati kita, Pak. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum." Allah tak lihat jasadmu, Allah tak lihat rupamu, Allah tak lihat hartamu, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kamu. Allah lihat hatimu dulu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa hati? Hati itu ibarat raja, Pak. Raja bagi anggota badan yang lain. Anggota badan yang lain ibarat serdadu-serdadunya. Kalau sang raja baik, baik pula serdadu-serdadu ini. Tapi kalau sang raja rusak, rusak pula serdadu-serdadunya. Hati ibarat raja, anggota badan yang lain ibarat serdadu. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada sekerat daging, idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik, baik pula semua jasad, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan kalau dia rusak, rusak semua seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dialah qalbu yang ada di dalam dada-dada manusia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya sucikan hati, Pak. Sucikan hati kita ini. Nah, di hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta kita, tidak bermanfaat anak-anak kita, bahkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Hari yang tak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Pentingnya membersihkan hati itu. Ketakwaan letaknya di hati, Pak. Rasul pernah menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi. Takwa itu di sini, nah, kata Nabi. Takwa itu di sini, sambil Nabi isyaratkan ke dadanya. Sambil Nabi isyaratkan di dadanya. Sementara Allah menyatakan dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Takwa di mana? Takwa ada di hati. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibedah dada beliau untuk mensucikan hati beliau. Makanya hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hati yang termulia, hati yang paling suci, hati yang paling bersih dari seluruh hati-hati yang ada pada diri manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dicuci sama malaikat Jibril sampai 3 kali. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali. Karena peristiwa tadilah Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibunda beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanallah, masa kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikembalikan kepada Nabi, kan usianya Nabi kita itu kan 4 atau 5 tahun. Kembali ke pangkuannya ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam, tak lama, Pak, bersama ibunda Nabi. Ibunda Nabi SAW meninggal dunia ketika Nabi berusia 6 tahun. Ditinggal mati oleh ibunda beliau sendiri. Maka lengkaplah Nabi SAW sebagai anak yatim. Kalau kita bilang apa? Meninggal ibu yatim, yatim piatu sudah. Umur Nabi 6 tahun ketika itu. Nah, maka berpindahlah pengasuhan yang mengasuh Nabi dan merawat Nabi di usia Nabi 6 tahun adalah Abdul Muttalib, yang tidak lain merupakan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdul Muttalib inilah yang merawat Nabi dari umur 6 tahun sampai umur Nabi 8 tahun. Kenapa? Karena Abdul Muttalib 2 tahun saja merawat Nabi, Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Ini jamaah sekalian, 8 tahun umur Nabi ditinggal lagi oleh kakeknya. Betul-betul sebatang kara Nabi ketika itu.
Para jamaah, sampai Nabi bersedih. Nabi ketika itu umur 8 tahun, tapi tahu ibundanya meninggal, kakeknya juga meninggal. Nah, maka dirawatlah setelah Abdul Muthalib setelah Abdul Muthalib meninggal, ya, maka dirawatlah oleh pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh para ulama Abdul Muthalib punya 10 anak, Pak. Punya 10 anak Abdul Muthalib ini. Lah kenapa yang merawat Nabi, ya, setelah Abdul Muthalib meninggal yang dipilih Abu Thalib? Nah, disebutkan di dalam sejarah karena Abu Thalib itu sangat dekat dengan Abdullah, bapaknya Nabi. Karena Abdul Muthalib dengan Abdullah saudara kandung, sebapak dan seibu. Beda dengan saudara-saudara lain. Orang-orang Arab kan, Pak, banyak istrinya. Nah, saudaranya yang kayak Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi memang, tapi bukan saudara sebapak dengan Nabi. Ya, beda ibu dia. Nah, Abu Lahab itu beda dengan Abu Thalib. Abu Thalib memang sangat dekat dengan Abdullah karena saudara sebapak dan seibu. Makanya Abu Thalib dipilih oleh Abdul Muthalib supaya merawat Rasulullah yang berumur 8 tahun tatkala itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ada kisah-kisah yang selanjutnya, ya, dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau masih kecil. Tentu dapat kita dapatkan banyak pelajaran hidup dari kisah baginda Rasulullah SAW ini. Insyaallah taala akan kita ceritakan lagi, akan kita kisahkan lagi di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bisawab. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.